Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel Mimar Garden. Saat ini kami sajikan Sirah Nabawiyah, kisah perjalanan manusia paling agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selamat menikmati. Berada di Bani Sa'ad. Satu di antara tradisi bangsa Arab saat itu adalah menyusukan anak-anaknya kepada wanita lain dengan tujuan menjauhkan anaknya dari penyakit-penyakit yang ada. Juga agar memperkuat jasmani anak, tubuhnya kuat dan ototnya kekar. Di samping keluarga yang menyusuinya bisa melatih bahasa Arab si anak, maka Abdul Muthalib menyusukan Rasulullah kepada salah seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar, yaitu Halimah binti Abu Duaib Abdullah bin Al-Harith. Suaminya adalah Al-Harith bin Abdul Uzza yang berjuluk Abu Kashbah dari kabilah yang sama. Saudara satu susuan yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah bin Haris, Anisah binti Al-Haris, Huzafah atau Judamah bin Al-Haris yang julukannya justru lebih dikenal daripada namanya, yaitu Asy-Syaimah. Dialah yang menyusui beliau dan juga Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib, putra paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman Rasulullah yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib disusui juga di Bani Sa'ad bin Bakar. Pada saat Rasulullah berada pada susuan Halimah, Hamzah pernah disusui oleh ibu susu beliau yang sama. Dengan demikian, Hamzah merupakan saudara satu susu dari dua pihak, yaitu dari Suwaibah dan dari Halimah. Halimah dapat merasakan keberkahan dengan adanya Rasulullah di sana, sehingga mengundang kekaguman setiap orang. Berikut penuturannya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ishaq bahwa Halimah pernah bercerita bahwa dia pergi bersama suaminya keluar dari negerinya dengan membawa anak susuannya bersama beberapa wanita dari Bani Sa'ad dengan tujuan mencari anak yang bisa disusui. Dia berkata, "Saat itu merupakan musim paceklik, di mana kami tidak memiliki apapun dari sisa kekayaan kami. Kami pergi dengan mengendarai keledai betina berwarna putih dan seekor unta yang sudah tua sehingga tidak dapat menghasilkan susu walaupun setetes. Setiap malam kami tidak dapat memejamkan mata demi anak yang terus-menerus menangis karena menahan rasa lapar. Air susuku sudah mengering, demikian juga unta tua kami. Walaupun demikian, kami tetap berharap ada bantuan yang memberi jalan keluar. Keledai betina yang kami tunggangi sudah semakin lemah karena kami hampir tidak pernah turun darinya. Hingga kami sampai di Mekah mencari bayi yang dapat kami susui. Di Mekah, setiap wanita dari kelompok kami yang ditawari Rasulullah menolak setelah mereka tahu bahwa beliau adalah anak yatim. Tidak mengherankan, sebab kami mengharapkan balasan yang cukup dari ayah bayi yang disusui. Demikian halnya aku. Menurut kami, anak yatim, apa yang bisa diharapkan dari ibu dan kakeknya? Kami tidak menyukai hal itu." Setelah beberapa lama, masing-masing wanita sudah memperoleh satu bayi, kecuali aku. Ketika kami akan pulang, aku berkata, "Aku tidak akan pulang apabila belum mendapatkan bayi susuan." Lalu aku berkata, "Demi Allah, aku akan mengambil anak yatim itu." Suamiku menjawab, "Mungkin itu lebih baik. Semoga Allah menjadikannya sebagai keberkahan bagi kita." Halimah berkata, "Lalu aku mendatanginya
dan mengambilnya untuk disusui. Ketika aku menggendongnya, aku tidak merasakan beban apapun. Halimah melanjutkan kisahnya. Pada saat kami akan pulang dan menaiki keledai tunggangan kami, aku meletakkan puting susuku di bibir bayi itu. Tiba-tiba, bayi itu dapat menyedot air susuku yang asalnya sudah mengering sehingga dia kenyang. Aku dapat menyusui anak kandungku sendiri. Kemudian keduanya tertidur, padahal kami belum pernah mendapatinya dapat tertidur sebelumnya. Kemudian suamiku menghampiri unta yang sudah tua itu. Dengan tidak disangka, air susu unta itu menjadi penuh dan suamiku dapat meminumnya. Demikian juga aku, sampai kami merasa kenyang dan kami merasakan malam itu adalah malam terbaik yang pernah kami alami. Kami dapat tertidur dengan pulas dan nyaman. Pada pagi harinya, suamiku berkata, "Demi Allah, wahai Halimah, tahukah engkau, sungguh engkau telah mengambil seorang bayi yang membawa keberkahan." Halimah menjawab, "Sungguh, aku berharap demikian." Halimah melanjutkan kisahnya. Kemudian kami keluar dan menunggangi keledai betina dan membawa bayi tersebut bersamanya. Aku membawa barang bawaan di atas keledai itu sehingga salah seorang wanita berkata dengan takjub, "Wahai Halimah, apakah ini keledai yang engkau tunggangi kemarin?" Halimah menjawab, "Benar, ini adalah keledai itu." Mereka mengatakan, "Demi Allah, sungguh keledaimu semakin bertambah kuat." Lalu kami sampai di rumah kami di negeri Bani Sya'ad. Pada saat itu kami tidak pernah melihat sepetak tanah kami yang lebih subur dari itu. Domba-domba kami datang dalam keadaan yang sudah kenyang serta susu yang sangat penuh padanya. Lalu kami memerahnya dan meminumnya, sementara orang lain tidak ada yang dapat memerah susu hewan gembalaannya. Karena kelenjar susunya telah kempis, sehingga mereka memaki penggembalanya. Celakalah kalian, gembalakan hewan ini seperti penggembala putri Abu Duaib. Tetapi domba-domba mereka tetap pulang dalam keadaan lapar dan tidak setetes pun susu yang dapat diperah. Sedangkan hewan gembalaan milik kami pulang dengan keadaan kenyang dan air susu yang penuh. Selama menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami terus-menerus mendapat keberkahan dan tambahan rezeki. Setelah 2 tahun, kami pun menyapihnya, dan dia tumbuh dengan baik, tidak seperti anak-anak yang lainnya. Dia memiliki tubuh yang kokoh dan kuat. Kemudian, kami membawanya kepada ibunya. Meskipun sebenarnya kami berharap anak itu dapat menetap bersama kami, sebab betapa banyak keberkahan yang dibawanya. Lalu aku, kata Halimah, berkata kepada ibunya, "Aminah, andai engkau izinkan anak kami ini tetap bersama kami sampai dewasa, sebab aku khawatir dia terserang penyakit yang ada di Mekah." Kami terus memohon dan merayu ibunya sehingga dia berkenan mengembalikan anak tersebut kepada kami. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke tengah Bani Sya'ad. Menurut Ibnu Ishaq, beberapa bulan setelah itu terjadi peristiwa pembelahan dada Rasulullah. Sedangkan menurut pendapat para pentahki mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada saat usianya 4 tahun. Dari Anas berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermain bersama teman-temannya, beliau didatangi malaikat Jibril. Jibril memegang beliau dan menelentangkannya. Kemudian dia membelah dadanya dan mengeluarkan hati beliau. Seraya berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu." Lalu Jibril mencucinya dalam wadah dari emas dengan menggunakan air Zam-Zam dan memasukkannya ke tempat semula. Anak-anak yang lain berlarian ke ibu susuannya masing-masing,
dan mengatakan bahwa Muhammad telah dibunuh. Mereka pun mendatangi beliau dan menemukan beliau dalam keadaan baik dengan wajah yang semakin berseri-seri. Anas berkata, "Sungguh, aku pernah melihat bekas pembelahan tersebut di dadanya." Hadis riwayat Muslim. Kejadian pembelahan dada membuat Halimah khawatir, sehingga dia mengembalikan Rasulullah SAW kepada ibunya. Maka Rasulullah SAW hidup bersama ibunya sampai berusia 6 tahun. Aminah merasa perlu untuk mengenang suaminya yang telah meninggal dunia. Maka dia berziarah ke makam suaminya di Yasrib. Hal ini sangat didukung oleh Abdul Muttalib. Berangkatlah Aminah dari Mekkah menempuh jarak sekitar 500 km menuju Yasrib bersama putranya, yakni Muhammad SAW, disertai pembantu wanitanya, Ummu Aiman. Setelah 1 bulan tinggal di Madinah, tepatnya di Yasrib, Aminah kembali. Dalam permulaan perjalanan, Aminah sudah menderita sakit. Penyakitnya semakin parah, hingga singgah di Abwa, sebuah kota antara Mekah dan Madinah. Di tanah Abwa ini, ibunda Rasulullah SAW meninggal dunia. Rasulullah SAW kembali kepada kakeknya di Mekah. Abdul Muttalib merasakan kasih sayangnya kepada Muhammad semakin menebal. Menyaksikan cucunya yang yatim piatu harus menanggung luka baru di atas luka lama yang masih terasa perihnya. Semakin besar kecintaannya, dia tidak pernah merasakan rasa kecintaan seperti itu, bahkan terhadap anaknya sekalipun. Dia tidak ingin meninggalkannya sebatang kara, bahkan dia lebih mengutamakan cucunya daripada anak-anaknya sendiri. Ibnu Hisham berkata, ada sebuah tempat duduk di dekat Ka'bah. Putra-putranya biasa duduk-duduk di sekitarnya. Apabila Abdul Muttalib datang ke sana, serta-merta mereka pindah karena menghormati tempat duduk yang biasa dipakai oleh Abdul Muttalib itu. Suatu ketika, Muhammad kecil yang berbadan sehat duduk di atas dipan tersebut. Paman-pamannya hendak mengambil dan memindahkan beliau karena menghormati Abdul Muttalib. Ketika hal itu dilihat oleh Abdul Muttalib, beliau berkata, "Biarkan dia duduk di sana. Demi Allah, dia akan memiliki kedudukan yang agung." Kemudian Abdul Muttalib duduk bersamanya di dipan itu. Dia mengelus-ngelus punggung Rasulullah SAW. Dia selalu senang dengan apapun yang diperbuat olehnya. Abdul Muttalib meninggal pada saat Rasulullah berusia 8 tahun 2 bulan 10 hari di kota Mekah. Sebelum wafat, dia mengamanatkan pengasuhan cucunya kepada pamannya Abu Thalib, yaitu saudara ayah Rasulullah. Abdul Muttalib meninggal pada saat Rasulullah berusia 8 tahun 2 bulan 10 hari di kota Mekah. Sebelum wafat, dia mengamanatkan pengasuhan cucunya kepada pamannya Abu Thalib, yaitu saudara ayah Rasulullah SAW. Di bawah asuhan paman, Abdul Muttalib melaksanakan hak anak saudaranya dengan sepenuh hati dan menganggapnya sebagai anak sendiri. Bahkan, seperti halnya kakeknya, dia pun mendahulukan Rasulullah SAW daripada putra-putranya. Sampai usia beliau 40 tahun, beliau berada di bawah perlindungan pamannya. Pamannya rela menjalin persahabatan, bahkan rela menghadapi permusuhan demi membela Nabi Muhammad SAW. Meminta hujan dengan wajah beliau. Ibnu Asyakir
meriwayatkan dari Jalhumah, dia berkata, "Aku datang ke kota Mekah. Penduduk di sana sedang mengalami kekeringan. Lalu orang-orang Quraisy berkata, 'Wahai Abu Thalib, lembah-lembah telah kering dan kelaparan di mana-mana. Marilah kita memohon agar diturunkan hujan.' Abu Thalib keluar bersama dengan seorang anak kecil yang wajahnya laksana matahari yang digayuti mendung, nampak dari segerombol awan berarak perlahan-lahan. Di antara Abu Thalib juga terdapat beberapa anak kecil lainnya. Lalu Abu Thalib mengambil anak berwajah matahari itu, menempelkannya pada dinding Ka'bah. Jemarinya memegangi anak tersebut. Langit yang tadinya cerah berubah mendung. Nampak awan bergerombol dari segala penjuru. Kemudian turunlah hujan yang sangat lebat hingga lembah-lembah terairi dan ladang-ladang kembali subur." Dalam syairnya, Abu Thalib menceritakan hal ini. Wajahnya yang berseri menjadi perantara turunnya hujan. Dialah anak yatim yang memberi pertolongan serta perlindungan bagi wanita janda. Sahabatku semua, terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.